Terima kasih sudah klik channel Mbok Devam. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Kita ulas lagi ya. Assalamualaikum, Mbok Devam Blitar ya. Salam hormat dari Blitar, Mas Adi. Siap. Dari saya, dari Mas Ivan ya. Mas Ivan, selamat sore. Mbok Devam Blitar, melu belajar nggih. Waduh, kok belajar? Saya nggak ikut belajar, ini belajar bareng. Mbok Devam, kalau berkenan silahkan telepon saya. Nomor WA saya itu, kita nanti bisa live bareng. Nomornya berapa WA saya, silahkan. Berbagi pengalaman, berbagi informasi ya. Jadi narasumber bisa banyak ini kalau dengan cara kayak gini. Kalau kemarin kan hanya saya aja ini, kalau ini enggak, ini bisa bersama-sama. Silahkan yang mau ikutan. Nah, nomor teleponnya ini, video call, langsung saya live-kan di sebelah sini ya gitu. Aam lubis itu masalahnya apa, Mas? Masalah apa ya? Untuk indukan ya? Masalah apa ini, Mas? Saya enggak dong. Ada satu kandang berjumlah 30 ekor, usianya baru 1 tahun, cuma produksinya menurun, Mas, cuma 8 telurnya satu hari. Sudah dikasih X stimulan, selama 1 minggu tetap tidak mau bertelur juga. Banyak hal, Mas, kalau burung-burung yang agak tua ya, burung-burung 1 tahun lebih itu perlakuannya harus istimewa, tidak seperti burung yang usia 5 bulan, 4 bulan yang memang puncak-puncak produksi. Jadi sesuai dengan kayak tadi ya, konsistensi, jangan sampai minum itu telat, minum itu mampet, itu riskan sekali. Pokoknya minum selang itu jangan sampai mampet, itu riskan. Paling riskan itu minum, ketika minum mampet, makan pun akan males, dan pasti ngedrop. Dan ketika burung-burung yang usia tua itu ketika ngedrop kembali ke posisi yang bagus, itu susah. Yang selama ini saya perhatikan gitu. Jadi masalah-masalah yang terjadi ya, misalkan masalah kecerobohan kita itu jangan sampai terulang-ulang ya. Misalkan selang mampet, lalu kasih suplemen tidak konsisten, itu jangan. Misalkan kita konsistensi 1 hari misalkan plus, kok plus 1 hari misalkan kita kasih probiotik, ya udah tiap hari. Ada yang 2 hari sekali, ya udah 2 hari sekali. Ada yang 3 hari sekali, 3 hari sekali. Yang paling penting konsisten. Jangan semau-mau kita ya. Lalu dalam pengobatan juga gitu. Pengobatan yang seperti kita bahas ada namanya resistensi ya. Resistensi ya. Jadi virus itu bisa kebal akibat dari kita sendiri. Virus itu, bakteri itu bisa kebal akibat dari olah kita sendiri. Misalnya kita mau mengobati satu penyakit, itu belum tuntas penyakitnya, kita kasih obat. Belum tuntas, kita kasih obat, kita biarkan. Lalu kita kasih lagi kapan-kapan misalkan. Itu kekebalan dari virusnya semakin tinggi. Makanya ketika kita mengobati itu harus tuntas. Misalkan teman-teman mengobati, ada label pengobatan itu sampai 7 hari, ya 7 hari itu diselesaikan. Jangan sampai tidak rajin, tidak konsisten seperti itu. Memang pemeliharaan puyuh yang usia agak 1 tahun ke atas itu agak rawan. Makanya kalau saya ya agak-agak gini ya, agak-agak sadis, maksudnya ketika burung tua 1 tahun, 1 tahun itu bertelurnya sudah tidak konsisten akibat kesalahan kita sendiri. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah evaluasi, besok jangan ulangi lagi. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu ya sudah, burung yang tidak bertelur diambil aja di akhir dini namanya. Akhir dini itu
ya mengambil burung yang tidak produksi ya, tidak produktif. Tidak harus kita matikan semua, tapi burung yang tidak produksi. Caranya bagaimana? Itu sudah kita ulas. Burung-burung yang tidak bertelur itu ciri-cirinya, misalkan ya lubang produksinya itu kering, menciut, kecil, itu pasti sudah dipastikan tidak bertelur. Misalkan masih bertelur, usia bertelur pun tidak sehari dia bertelur, tapi bisa saja 3 hari sekali dia bertelur. Itu sudah nggak produktif menurut saya, karena hitung-hitungannya separuh harga jual telur itu adalah pakan. Ketika 2 hari saja bertelur 1 itu udah nggak oke menurut saya. Jadi pastikan setiap hari bertelur. Ya kalau masalah sudah terjadi seperti itu ya harus diakhir dini, tapi sebagian aja burung yang tidak produksi. Kalau saya seperti itu, karena saya nggak mau berpikir panjang gitu. Nevat JR, Assalamualaikum Mas Ivan, salam sukses dari Probolinggo, Mbok di Farm, siap Mbok di Farm. Rustam Effendi, saya pelihara 2000 ekor dalam kurun waktu ya, dalam kurun waktu ya benar. 7 bulan mati 1100 ekor. Udah banyak itu. Setiap hari ada yang mati. Kalau boleh tahu kenapa sebabnya? Padahal segala obat jamu pernah dicoba tapi hasilnya tetap ada yang mati. Ini saya akan menjawab dari pengalaman ya, pengalaman saya pribadi juga pengalaman dari beberapa teman saya. Itu yang pertama indukan dulu, bibitnya dulu. Jadi bibit-bibit puyuh tertentu itu tidak, wah mbok dimiringke Mas, dinaikkan aja, di apa? Di landscape, nah gitu aja. Sebentar. Ini ada Mbok di Farm ini senior ini. Sebentar, audionya belum tak hidupkan. Audionya saya angkat. Pengalaman saya pribadi juga pengalaman. Nah ini senior. Ini bantu jawab Mas. Dibantu jawab saya. Dengarkan ya langsung di WA aja Mas. Di WA aja. Jangan di YouTube. Kalau di YouTube nanti ke pending lama. Langsung di WA-nya aja. Langsung dengerin di WA aja Mas. Di WA-nya, jangan di YouTube-nya. Siap. Ini bantu saya Mas untuk menjawab. Nah, itu pertanyaannya. Alhamdulillah. YouTube-nya dikecilin aja. Ya. Nah, di WA-nya aja, Mas. Oke. Langsung dengerin di WA aja, Mas. Di WA-nya. Ini sering, Mas, yang bisa bantu, sering terjadi kematian biasanya apa, Mas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya. Monggo. Ya, termasuk hari ini ya spesial ini. Saya kalau nggak sengaja tadi pas buka di grup nggak ada informasi, saya nggak tahu itu. Kalau di grup ada ya? Informasi dari Mas Hadi. Jadi kalau di saya mungkin saya sedikit sumbang saran saja. Bahwasanya kalau yang permasalahan puyuh-puyuh tua itu kan memang lebih kondisinya lebih kepada pemerhati untuk masalah seleniumnya, vitamin dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman itu yang mungkin ekosistemnya yang di Jawa Tengah dengan di Jawa Timur misalnya agak berbeda ya, seperti sekarang misalnya posisi dingin dan lain sebagainya. Nah itu kadang di daerah Jawa Tengah kan juga mungkin ya hampir mendekati dari cuaca yang ada di Jawa Timur juga sih. Nah jadi prinsipnya kompleks sih kalau menurut saya. Jadi kalau di saya itu kan memang agak antik Mas. Mungkin sistem perpuyuhan di saya itu kan semi menggunakan apa ya istilahnya kayak obat-obatan yang sifatnya tradisional ya, yang lebih ke arah. Makanya saya banyak dikeroyok sama dokter-dokter hewan ini. Daerah mana jenengan itu Pak? Saya Blitar Mas Hadi. Blitar ya. Jadi ya sebenarnya kalau core bisnisnya saya lebih ke ayam petelur
Jadi kalau puyuh ini apa ya istilahnya ya juga jadi core bisnis karena lebih cepat muternya di puyuh daripada di ayam. Kalau misalnya apa yang mengkondisikannya betul-betul sesuai dengan arahan sih. Nah, kalau misalnya salah ya juga cepat pingsannya, kalau duitnya cepat habisnya itu kalau di Betul. puyuh itu kalau nggak Iya. benar-benar diperhatikan. Nah istri saya itu kebetulan salah satu fansnya Mas Adi nih. Duh, kok ada fan cewek? Serius. Bukan dari segi itu, tapi dari segi pengaturan pola pakan. Artinya gitu. beliau kadang sering cross-check-nya apa ya istilahnya saling, oh gini loh kalau Mas Adi untuk puyuh itu begini. Ya jadi ya menurut saya sih ya beternak puyuh itu prospek. Kalau sampai dengan sekarang sangat prospek. Iya, benar. Cuman memang maintenance-nya yang harus benar-benar bagus dan diperhatikan dengan baik. Itu sih Mas Adi. Ini kalau saya cek Blitar ini suhunya 28 derajat. Agak lebih dingin dibanding Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah itu Iya. Jawa Tengah itu 32, 33. Jadi sebenarnya Ya. secara ideal itu ideal di sana. Sini suhu luar tuh 32 derajat ketika di kandang alami tanpa ada kipas dan macam-macam bisa sampai 35, 36, 37. Betul. Itu burung pasti mangap semua. Oh, wes jelas itu. Apalagi kandangnya klosos kayak. Nanti sekali-sekali saya mau coba lah ngajak Mas Adi nanti pas saya di kandang kita ya review kandang Yes. Nah, klosos ini saya suka ini. YouTube-nya apa Mas? Biar dilihat teman-teman. YouTube-nya ya YouTube kecil-kecilan Mas, hanya bantu teman-teman ya. Mungkin karena itu tadi saya karena sering dikeroyok sama dokter hewan itu. Iya. Jadi, karena saya sistemnya kan memang lebih ke arah kayak sistem pengobatannya lebih ke arah apa ya yang agak unik mungkin Mas Adi. Jadi seperti GPU, kemudian Sunlight, kemudian Povidone iodine. Sunlight. Ya, jadi di SOP-nya PAM saya itu kan untuk maintenance kandang. Jadi Oh, misalnya maintenance kandang itu menggunakan ya, jadi untuk membunuh bakteri dan lain sebagainya. Nah itu lebih ke arah itu tadi Mas, jadi lebih ke arah pakai GPU. Kadang ya ketemu pemain-pemain gitu itu kan kadang digojloki juga. Oh. Ngapain ayamnya disemprot pakai GPU katanya mau bejut-bejutan gitu. Ini sering buat anak magang juga nggak Pak? Anak magang dari apa? Dari Universitas Pertanian itu sering nggak ke sana? Sering, kalau yang di ayam sering Mas, karena Peternakan ya? kapasitasnya lumayan. Peternakan. Jadi saya memang lebih cenderungnya kalau apa ya untuk misalnya kalau dari yang seputaran Jawa Timur dulu, karena kan kadang ya jauh-jauh mereka. Iya. Ada yang begitu. Saya kalau Jadi misalnya memang ketemu apa dengan Masnya ini malah saya senangnya itu bukan ngomong teknis itu, ngomong peluang bisnis. Nah, Saya itu sukanya gitu. di sana. Saya kalau Bagus teknis itu nggak menarik. Makanya, menurut ya, makanya kan kalau saya kan memang kebetulan brandingnya, Mas Adi, kita sharing aja ya, mungkin teman-teman juga dengar lebih ke arah telurnya itu telur omega. saya. Ya, tahu. Jadi telur omega 369 itu kalau saat ini kan karena posisinya COVID ya Mas ya, COVID juga secara asupan proteinnya juga banyak orang yang butuh untuk pakannya yang lebih berprotein tinggi. Jadi saya lebih mengkondisikan ke situ. Nah, termasuk ayam juga sama. Jadi totalnya puyuh saya itu ada 300, ya hampir 300-an lah. Ayam ya? Dikit lah Mas. Jadi ada, kalau ayam itu ya hampir sekitar 400-an. Cukup lah buat makan Mas. Mantap. Nah, Kalau puyuh, kalau ayam Pak ya, saya kalau- penasaran ayam yang isi 2 itu. Saya pernah beli satu produk, saya nggak tahu itu impor atau enggak. Satu wadah itu semuanya kuningnya isi 2. Jadi kalau yang kuningnya isi 2 itu memang biasanya telur-telur yang baru, belajar bertelur Mas Adi. Oh gitu. Jadi ayam yang baru belajar bertelur, misalnya usia produktif antara 16 sampai 21 minggu. Itu kadang kuning telurnya ada 2. Oh gitu. Nah kita lagi riset ini Mas Adi. Ya kita lagi riset ini, ya mudah-mudahan insya Allah buat bersama juga. Jadi di Australia itu ada namanya backyard farm. Nah di sana itu ada
ada asupan makanan yang bisa mengkondisikan yang namanya ayam itu bisa bertelur 2 kali sehari. Nah, itu ya, keren itu. Nah, 2 kali, cuman kan kita berpikir rasionya kan kasihan juga, karena ayam itu kan secara grafiknya, misalnya jenisnya Lohman itu ya Mas ya, Lohman itu kan rata-rata 340 butir nih setahu. Nah, tapi ketika posisinya misalnya dipaksakan seperti itu, ya tentunya ada efek plus minusnya juga. Nah, yang menarik itu di masalah Asia itu kan kita kebanyakan untuk afkirnya lebih cepat nih Mas. Artinya 2 tahun itu sudah afkir rata-rata orang-orang. Nah, kalau di Australia itu bisa sampai 8 tahun Mas. Ush. Saya pergi ke sana, survei ke sana. Saya survei dari akan sapi, ayam petelur sampai dengan puyuh. Di sana itu secara ayam pun yang menarik buat saya itu, karena saya sampai dengan hari ini baru bisa cuma 5 tahun Mas. Jadi 5 tahun itu produksi ayam saya masih 80% telurnya. Keren. Nah itu banyak di debat orang-orang itu tadi Mas, ya jualan obat itu. Jadi saya betul semua saya Mas. Karena ada dokter yang nggak jelas siapa itu datang ke sini hanya tujuannya untuk cari penyakitnya saya. Makanya di farm saya itu memang dilengkapi secara izin, secara hasil tes lab, itu benar-benar kita lengkapi di situ. Jadi itu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol ini Pak ya, kalau mau jujur-jujuran ini kan puyuh sudah, ayam sudah. Saya juga kadang juga melirik puyuh juga, melirik ayam juga. Ini sebenarnya prospeknya bagaimana? Puyuh sama ayam ini lebih condong kemana? Kalau saya melihatnya dua-duanya prospek sebenarnya Mas. Sekarang tergantung dari apa yang kita kejar nih. Kalau puyuh itu kan paling lama kita bersabar kan sekitar 2,5 bulan nih sudah mulai bisa produksi normal ya. Nah, kalau ayam itu dari 0 itu perlu waktu 7 bulan Mas. Jadi 7 bulan itu harus mengeluarkan duit yang lumayan banyak. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Artinya dari segi biaya, kemudian yang kedua dari segi istilahnya modalnya besar. Kalau ayam itu rata-rata kan 70.000 Mas per ekor kalau yang bulat. Nah, di Blitar ini sampai dengan hari ini banyak sekali peternak puyuh yang bangkrut. Jadi kemarin ada salah satu pemain dia Mas, betul lagi musim penyakit yang katanya sih nggak tahu lah, kalau mungkin bahasanya aratan gitu. Ya. Nah, kalau yang di teman saya itu ada salah satu farm besar yang memang supply untuk DOQ jenisnya blaster itu Mas. Nah itu 600.000 ekor mau dititipkan ke saya. Tunjukkan. Jadi saya kalau 600.000 masuk ke situ, puyuh saya taruh di mana Pak? Masa Jember, saya bilang gitu. Nah jadi karena beliau tidak ada waktu lagi untuk membangun. Konteksnya itu karena sudah terserang penyakit itu. Lalu ya akhirnya saya arahkan untuk bangun, coba kandang klosos apa adanya, dibangun dengan menggunakan sistem spandek gitu Mas. Itu kan lebih cepat. Akhirnya ya alhamdulillah ketolong 30% lah. Yang 70% alhamdulillah ya di afkir Mas, meninggal itu tadi. Tapi kalau kembali lagi Pak ke saya suka ngobrol di prospek ya, karena itu utama menurut saya, penting. Kalau teknis kan dibelajari, insya Allah bisa lah kalau mau belajar ya. Kalau dihitung-hitung tadi kan masalah pemeliharaan bertelur ya, memang jaraknya panjang. Lah kita ngitungnya sampai akhirnya, sampai akhir mungkin ya sampai tuntas. Mungkin kalau akhir sama akhir nggak seimbang ya. Kalau puyuh cuma 1,5 tahun, ayam bisa sampai 5 tahun. Ngitungnya per berapa enaknya ya? Per 5 tahun aja ngitungnya atau per berapa enaknya? Perbandingan biar sama-sama keuntungannya gitu loh Pak. Juga resiko kematiannya juga gitu. Ya, jadi gini Om, jadi kalau misalnya untuk ayam itu kan memang saya sih lebih konsepnya memaksimalkan saja prinsipnya. Jadi ayam saya totalnya yang sekian itu yang paling tua saat ini menginjak usia ke 6 tahun Om. Jadi ada 6 tahun dengan prospek telur sudah 70%. Artinya saya masih belum bisa memecah rahasianya di balik orang-orang sana, orang-orang dari teman-teman backyard farm itu bisa 8 tahun tapi telurnya masih 75% gitu loh. Nah itu yang saya utamakan, termasuk puyuh saya paling tua trial itu hampir 3 tahun. Usianya 3 tahun
Sisa berapa persen itu? Prospek telurnya masih 75 Om. Sisa 75. Masih 75. Wah, keren. Masih 75. Keren. Jadi memang teknisnya yang dirubah. Jadi dulu itu misalnya kalau ayam ya, ayam itu biasanya kan dalam kondisi baterai nih, ya kan ya. Nah setelah 2,5 tahun itu proses kita menuju ke arah 5 tahun. Nah itu dimasukin ke kandang umbaran namanya. Oh, umbaran dulu. Gitu. Jadi dia dimasukin ke kandang umbaran, kemudian ditaruh tengahnya ya seperti biasa lah kayak kandang segitiga. Kemudian pinggirnya dikasih tempat bertelur, itu ayam itu akan bertelur di situ. Malah di model Gitu. semi Nah, umbaran dia kan, ya? ya, cuman kerugiannya satu, artinya obat-obat cacing yang sifatnya dulu kita guidance itu herbal itu tidak mempan kalau karena dia kontaksinya dengan tanah kan. Jadi otomatis harus menggunakan obat cacing yang sifatnya pabrikan lah dengan merek-merek tertentu. Nah otomatis kalau udah kena obat cacing kan pasti akan drop nih Om, turun sampai ya mungkin bisa 25%. Nah itu prosesnya panjang. Nah kalau ayam bedanya sama puyuh, kalau puyuh misalnya anggaplah kita salah makan nih, salah ngasih makan campurannya. 2 minggu kan paling dia sudah balik nih Om, kita kembalikan ke starter lagi, minggu kemudian habis itu seminggu keduanya baru di trial pakan self milk kembali. Tapi kalau ayam Om, itu rusak 1 kali 3 bulan Om. Baru dia akan kembali normal. Jadi bisa 3 bulan bisa kembali ya? Bisa kembali itu pun paling ya nggak bisa mencapai angka seperti indikator di awal misalnya 95%. Itu bisanya paling yang mentok ya 80-85%. Nah ini ilmu yang baru. Jadi kalau di sini itu mereka tidak bertelur 1 bulan aja, mereka udah pesimis, ini sudah harus di akhir gitu. Ternyata masih bisa lagi ya. Bisa Om. Nah memang apa ya ilmunya itu hampir sama sebenarnya dengan puyuh. Kalau menurut saya malah menarik puyuh sebenarnya. Oh gitu. Kenapa saya combine-kan antara 2 bisnis ini Om, antara puyuh dengan ayam? Karena secara harga kalau di Jawa Timur itu mungkin di puyuh jauh lebih stabil nih Om. Artinya dalam 1 tahun nih Om lagi mungkin 2 atau 3 kali lah yang menyentuh harga. Kemarin Tulungagung itu sempat 9.000 Om. Wih. Gila nggak tuh? Serius saya. Itu kejadian beberapa bulan yang lalu lah. Nah kalau kita bicara harga sudah seperti itu kan jauh dari kata BEP layak kan. Nah akhirnya konsep saya untungnya sudah saya backup dengan menggunakan kondisi yang namanya telur omega tadi Om. Jadi kalau telur omega saya itu karena saya linknya masuk ke market seperti kayak Lotte Mart, Jakarta, kemudian Superindo, lewat orang-orang tertentu, itu per kilonya bisa 33.000. Iya. Sehingga maupun harganya turun 19.000 mau dia naik jadi 35, ya saya tetap ngasihnya ya 33.000 itu. Jadi omega itu puyuh sama ayam ya, dua-duanya ya dibuat omega ya. Dua-duanya, ya. Saya dobrak pasar omega itu dulu ya dicibir orang juga, mau jual ke Irak itu telurnya harga telur ayam 25.000. Serius saya. Enggak, orang kampung pun sekarang sudah konsumsi kok. Ibu saya, orang tua saya itu omega itu udah lama. Jadi di kulkas itu pakai telur bermerek semua, nggak mau bertelur yang murahan. Ya. Jadi saya udah. Jadi tidak semuanya sekarang. Memang pasarnya sekarang ya karena pandemi ini semakin orang memperhitungkan kesehatan ya. Kualitas itu yang penting. Kayak ayam sekarang, ayam kampung itu sekarang jadi juara loh di sini. Semakin mahal di sini. Ya pastilah. Nah itu tadi peluang-peluang itu kan kadang teman-teman peternak puyuh itu kan ketika dia sudah punya angka di atas 2.000 nih, setidaknya kan dia sudah bisa memulai, anggaplah beli 100 DOC dulu. Nah 100 DOC kan kalau secara pakan kan saya bisa bantu guidance nih, ini loh pakannya. Kita siapin dulu sambil berproses yang memang lebih kurang 7 bulan akan disupport full total oleh puyuh itu. Nah tapi ketika market itu sudah terjadi, artinya ini bisa gendong indit. Kalau saya biasanya kirim itu dalam 1 rit itu biasanya 300 ikat telur ayam, 30-nya telur puyuh. Atau kadang kebalikannya, 30 ikatnya telur puyuh, sisanya telur ayam. Nah kita harus bisa melayani itu tadi karena masih terbuka lebar banget yang namanya. Bahkan yang kemarin itu saya kondisikan Brunei Darussalam itu. Itu 1 butirnya 1.700 telur puyuh. Mantap. Nah itu yang peluang-peluang
apa ya istilahnya kita nggak melihat berapa jumlahnya peternak, berapa jumlahnya ekornya, nggak melihat di situ. Benar, Tapi benar. sampai teman-teman itu kan tarangsang, ayo buka seperti toko online yang bisa dipromosikan, semuanya gratis, nggak ada yang berbayar gitu. Tinggal ya bagaimana lah kita ngajarkan mereka untuk ke arah peternak modern sih menurut saya loh. Peternak modern itu apa? Ya sebatas handphone, jadi nggak perlu Iya. nyatet lagi reportingnya. Tapi masalahnya gini, masalahnya orang juga nggak mengikuti kualitasnya. Jadi masih aja mereka Betul. masih cara-cara lama, kualitas telur nggak dijaga. Kalau saya nembus ke Semarang aja, telur saya istimewa, padahal saya nggak pakai macam-macam gitu. Kemungkinan teman-teman itu terlalu ekstrim nyampur pakan atau pakai pakan yang murah itu, jadi kualitasnya memang nggak benar-benar nggak dijaga. Itu biasanya Ya. orang-orang ngerti kan, orang-orang yang di catering itu kan mereka udah terbiasa ngelupas terus ini udah tahu. Ya, Nah, jadi betul. kadang mengeluh harga telur tapi kualitas nggak dinaikkan. Nah itu jadi masalah. Ya, ya itu. Kadang dia berhitungnya juga yang antara kesalahannya peternak itu biasanya kan cuma ada dua kalau menurut saya. Iya, Yang pertama termakan omongannya ke omongannya teman-teman nih, misalnya harga pakan nih murah misalnya Yes. kan gitu. Yang kedua mereka tidak pernah ngukur masalah produktivitas. Betul. Nah, produktivitas itu nanti kan tetap larinya ke harga dan pakan nih. Jadi ketika misalnya produktivitasnya di angka range anggaplah 80% secara standar puyuhnya, puyuh 1.000 itu loh, kalau di saya itu bisa dapat 3,5 juta bersih loh. betul, betul, betul. Itu paling buruk lah, artinya paling buruk dengan harga yang saya pikir ya mungkin sekitar 24.000, 25.000 lah, itu yang pertama. Anggaplah saya malas-malas nih ngurus nih, 1,5 juta atau 1 juta yang masih dapat loh. Betul, betul, betul. Percaya, percaya. Jadi sebenarnya, nah peluangnya mana yang masuk itu menurut saya ya tinggal dari orangnya sendiri. Dia benar-benar care nggak dengan ternaknya. Kalau saya lihat Om Adi kan dengan kondisi farm yang begitu, Om Adi masih mau terlibat nih. Artinya kadang kan yang maaf ngomong ada yang sudah jadi juragan besar. Ya, saya selalu ngajarkan di grup itu termasuk di YouTube saya itu saya kasih tahu. Jangan mentang-mentang sudah jadi juragan besar nggak mau lagi masuk obat terus berdaya full sama Afrika, karena sense of belongingnya itu akan beda. Yes, betul. Nah, itu yang saya tekankan. Jadi ke teman-teman itu dirawat betul, jangan sampai udah ternak terus dibiarin makan asal-asalan aja, nanti bingung lagi setelah proses terjadi, harapannya terlalu besar, naruhnya tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Yes. Ini Pak siapa? Saya kok lupa tadi. Saya Ivan Om. Pak Ivan ya. YouTube-nya apa toh? Nanti teman-teman biar pada subscribe. YouTube-nya Mbok Devam Om. Mbok Deva. Itu silakan di subscribe. Ini namanya The Real Sultan Puyuh ya ini kalau saya enggak. The Real Sultan ini. Memang puyuhnya banyak, ayamnya banyak. Ya perlu memang banyak belajar pada senior-senior. Makanya saya senang kayak gini. Ada yang bantu share kayak gini. Jadi kalau saya sendirian, wong saya ilmu saya juga cetak gitu ya. Saya istilahnya kalau di sini itu pupuk bawang, Pak. Pupuk bawang itu pemain asal-asalan gitu. Ya enggak lah. Saya kadang ya sorry Om Adi, kadang Ya. saya mereferensikan teman-teman Jawa Tengah itu untuk cari di separator separator murni itu karena kuncinya yang paling penting. Kalau yang seputaran Jawa Tengah saya selalu support itu ke Om Adi aja saya bilang. Karena Om Adi ya kalau nggak salah ya Om, saya pernah dengar YouTube-nya orang tua masih punya penggilingan padi ya Om ya. Ya ada. Ada. Nah itu saya tangkap betul itu. Jadi otomatis apa yang beliau pakai, saya bilang gitu pasti sudah terukur dengan puyuhnya. Nah itu bisa dikondisikan ke sana. Cuman memang jumlahnya ya Om Adi ya. Jumlahnya artinya kadang orang giling untuk murni separator itu kan pasti sedikit kan Om ya. Banyak kalau saya. Nah dibandingkan. Nah enggak, maksudnya yang murni nih Om. Kalau di pabrik itu kalau kapasitas saya aja misalnya dalam seminggu saya butuh misalnya anggap 50 ton. Itu sudah nangis-nangis Om pabrik. Kalau sini terutama terus terang keluarga saya itu penggilingan padi semua. Nah, Pabrik. benar kan? Jadi teman-teman bisa ke sini. Iya, Jadi betul loh. Jadi biasanya kalau keluarga ya, ini kirim ke Jakarta beras itu satu hari bisa 10 ton. Satu hari. Oh. Kalau di kelompok, kalau dijadikan satu gitu ya. Jadi sebenarnya ini pusatnya. Jadi kadang sering ngirim ke Boyolali, itu dari Demak semua, Pak. Dan Boyolali itu pun
mereka minta bekatol itu banyak versinya, ada yang murah, ada yang campuran. Kalau ayam kan biasanya mereka kalau Boyolali itu minta yang campuran, biar tahan lama katanya, tidak ngempel gitu ya. Jadi semuanya dari sini. Sebenarnya banyak kan dari Solo, Boyolali itu dari Demak. Tapi saya kok sungkan untuk ngomong masalah itu gitu loh. Karena saya kan tidak bercimbung di sana, hanya orang tua gitu ya. Ya, kalau saya sih cuma menyarankan gitu aja nih Om Adi. Artinya gini loh, kadang seperti kita misalnya membagikan resep nih, resep campuran bla 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 bla. Nah, ketika separatornya beda asal loh, Betul. itu efek dominonya kemana-mana gitu. Pasti. Nah, daripada saya bilang daripada sampean pusing-pusing, ya coba hubungi Om Adi minta tolong sama beliau. Artinya secara separatornya begitu. Kalau saya kan memang kontraknya lebih ke Jawa Barat Om. Yes. Oh, Jadi dari Jawa Barat itu, ya saya dari Jawa Barat semua. Termasuk berapa jagung. per hari ini berapa per kilo? Kemarin dapat lumayan Om, 3.100. Ya, ya bisa lah. Dari Jawa Tengah pun bisa harga segitu. Nah, kalau normalnya kan orang-orang kan mungkin rata-rata masih ada yang bilang kadang ya tentatif Om, tiba-tiba dia naik 34. Karena Bener. saya selalu minta untuk ada hasil labnya Om. Jadi uji labnya misalnya spare-nya saya beli dengan di luar kan mungkin beda sekitar Rp800. Di luar ongkos nih Om. Tapi saya beli mahal itu karena saya sudah ngukur produktivitasnya bagus, sama dengan jagung. Kalau di ayam itu kan nggak boleh ini Om. Untuk jagung kan harus 12% kadar airnya. Nah, kebanyakan peternak itu kan pakai 17% biasanya. Nah, tanpa mereka sadari, yang menjadi masalah itu bukan jagungnya, tapi bungkilnya yang ikut kegiling, sehingga menyebabkan aspergillosis itu. Nah, itu buruk di uretra nanti nggak bertelur. Yes, iya. Itu yang jadi masalah. Akhirnya saya lebih cenderung milihnya ke oven. Oke, Mas Ivan, jangan banyak-banyak, ilmunya sedikit aja. Nanti kebanyakan muntah-muntah nanti. Kita sambung nanti. Ya, oke. Nanti lagi. Ya, oke Om. Mas Ivan nanti kalau punya jadwal nanti dijadwalkan aja nanti biar teman-teman tak giring untuk kuliah bareng sama Ayo, The Real sama-sama, Sultan. Om. Oh iya, enggak lah, sama lah. Bareng-bareng lah Om Adi. Ya, saya tuh Ini mungkin susah untuk cari ini Mas, untuk cari apa namanya, untuk cari guru itu susah saya terus terang. Makanya saya berusaha untuk menjadi guru diri sendiri gitu, karena banyak baca. Karena saya beberapa ke peternakan itu minta penjelasannya itu kurang mengena gitu untuk saya. Kurang mengena. Ada di Pati itu ada sih, Pati itu ada Pak siapa saya lupa, dulu pernah ngobrol, tapi tertutup rapat sih ya. Jadi mahasiswa dari sini kan ada Undip ya kalau Semarang, dan ada beberapa universitas itu larinya ke sana. Memang tertutup, jadi gerbangnya tertutup. Kalau mau ke sana juga sungkan saya untuk belajar. Ya. Nah ini mumpung kita saling sharing. Mumpung masternya ini open ilmu, nah ini ini bagus. Daripada saya capek-capek kuliah lagi kan, mending kuliah di sini aja online. Terima kasih Mas Ivan, nanti dijadwalkan aja. Pokoknya siap saya untuk menyerap. Baik Mas Adi. Oke, matur suwun. Oke. Ya, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wis, alhamdulillah ya. Ada the real Sultan Unggas gitu. Saya seneng kalau gini. Ada ilmu baru. Ada pembicara baru. Wis, mantap. Kapan-kapan kita jadwalkan teman-teman. Jadwalkan ya. Jadi sudah capek saya, udah sore. Silahkan subscribe tadi channelnya Mas Ivan tadi yang disebutkan tadi, silahkan di subscribe ya. Belajar di sana boleh, nanti dari sini boleh. Kita nanti bikin forum bersama. Indonesia harus lebih bangkit lagi ya. Karena Indonesia kan memang lagi susah sekarang, dan kenyataan ini yang kawan-kawan mau bekerja juga susah. Yang nyata ya memang mengoptimalkan daerah ya. Di kampung, di desa ini banyak lahan yang bisa dipakai, digunakan, dan ramah juga kan. Gitu aja sih. Nanti kapan-kapan kita nyambung lagi sama Mas Ivan biar kita dapat ilmu banyak. Oke, gitu dulu teman-teman, nggak bisa kebaca mungkin karena terlalu lama ini. Saya udah pusing nanti, kebanyakan ilmu nanti nyerapnya. Dan banyak angan-angan. Saya sebenarnya mau beberapa peternakan ya. Karena saya udah cari-cari tempat, lalu sudah berkeringat-keringat untuk ngangsur tanahnya itu saya udah dapat, tapi saya bingung untuk bikin apa gitu. Mau bikin ayam, mau bikin kambing, mau bikin apa gitu. Saya bingung kadang.
Nah, ini mau ada apa namanya, ada ilmu yang terbuka kayak gini, kita manfaatkan bersama-sama. Oke, saya Dipras, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Saya harus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.